Halo foodies, selamat datang di acara Food Diary kali ini. Episode kali ini kita akan memasak salah satu masakan khas Semarang. Yuk ikutin! Oke foodies, sekarang aku udah ada di lab kitchen pengelolaan perhotelan Udinus nih. Aku juga udah ditemani sama Chef Setio dan salah satu student chef dari mahasiswa pengelolaan perhotelan. Halo Chef, apa kabar sore ini? Kabar baik, Kabar Mas. baik, siap. Terima kasih udah datang di sini, Ya, Chef. sama-sama. Kali ini kita mau masak apa nih, Chef? Dengan bahan seperti ini, Chef. Hari ini kita akan ada satu spesial masakan dari Semarang, ya kan, di mana makanan ini salah satu makanan populer di Semarang, yaitu nasi ayam Semarang. Ya, cuman memang ada yang bilang bahwa nasi ayam Semarang dengan nasi liwet itu hampir sama, hanya ada beberapa perbedaan di antara keduanya, di mana kalau nasi ayam ini opor dan sambal goreng itu biasa kita bikin lebih encer, itu aja bedanya. Ya. Oh, perbedaan. Berarti tapi sama-sama ini ya, Chef ya. Kalau nasi liwet dengan nasi ayam Semarang tuh sama-sama menggunakan rempah-rempah yang lumayan banyak juga nih. Betul. Ya. Nah, Proses pemasakannya. di sini kita memang menyediakan aneka macam rempah karena memang masakan Nusantara terkenal dengan rempahnya, terutama daerah Semarang, ya kan. Semarang di pantai utara ini adalah jalur rempah, ya kan, jalur rempah. Nah, salah satunya Semarang dengan menu khasnya, ya kan, banyak sekali rempah-rempah yang digunakan. Ada lengkuas, serai, daun salam, daun jeruk, kapulaga, jinten, ya kan, itu banyak sekali makanan-makanan Semarang yang menggunakan rempah-rempah. Menggunakan rempah-rempah. Ya, Oke. itu. Ya, terima kasih, Chef. Untuk Masnya, boleh diperkenalkan diri dulu. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Fajrin. Saya mahasiswa pengelolaan perhotelan semester 8 sekarang. Oh, sebelumnya sudah pernah masak nasi ayam Semarang belum nih? Sebenarnya kalau untuk masakan Semarang ya, karena saya berasal dari luar Semarang, ini hal baru lagi buat saya untuk masak nasi Semarang. Tapi sebelumnya pernah sih, kurang lebih kan sama kan. Oh, sama ya. Basicnya Indonesian food biasanya sama lah. Sama. Jadi dipelajari dikit mungkin bisa. Oke, Chef. Berarti kita nih pertama kita mau bikin apanya dulu, Chef? Nah, untuk bikin nasi ayam Semarang, Karena Chef? nasi ayam Semarangan ini ada 3 tahap, ya kan. Jadi kita bikin nasi, terus kemudian kita bikin opor, dan yang terakhir nanti kita akan bikin sambal goreng labu siam. Nah, yang pertama kita akan bikin nasinya dulu. Nah, di sini kami sudah menyiapkan ada beras, kemudian ada santan, ya, dan nanti kita tambah dengan daun salam dan daun jeruk serta garam. Nah, silakan Mas Fajri diproses. Berarti perbedaan masak nasi ayam Semarang dengan nasi yang lain itu ini dicampur dengan santan ya, Chef ya? Iya, betul. Sama rempah-rempah juga Betul. daun salam Nah, ini ya? nanti tinggal tambah daun salam dan daun jeruk serta sedikit garam untuk cita rasanya. Itu. Sembari kita nunggu nasi matang, ya kan. Nah, di sini Mas Fajri akan menyiapkan bahan untuk bikin opor. Nah, kami sudah menyiapkan di sini ada bahan-bahan, ada bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemiri, ya, ayam, dan juga santan. Nah, selain itu kita juga menggunakan rempah daun. Nanti ada kunyit, ya kan, ada serai, lengkuas. Kemudian nanti kita kasih penyedap, ya kan. Nah, bahan-bahan itu kita blender, kita haluskan, ya kan, nanti hasilnya seperti ini. Jadi ini bahan yang sudah kita blender, ada bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar. Ini sudah kita blender. Nah, nanti tinggal kita tumis saja. Kemudian kita tambahkan aromatiknya. Nah, ini kita langsung proses saja karena sebenarnya opor ini sebetulnya memang kalau kita bicara budaya, makanan opor ini memang tidak bukan asli masakan Indonesia sebetulnya, karena opor ini
itu adalah budaya dari akultur saya dari negara Arab atau yang mereka kenal dengan istilah kare. Oh, kare. Hanya saja kenapa dia bisa jadi opor dengan cita rasa nusantaranya yang khas itu karena Indonesia itu memiliki khasanah kuliner yang luar biasa, ya kan, dimana rempah, ya kan, rempah baik dari buah, biji, kemudian daun, akar itu luar biasa. Nah, yang membedakan kari dengan opor ini, kalau di kari itu kan rasa rasa aromatiknya tajam. Nah, sedangkan di opor ini aromatik seperti lengkuas, serai, kemudian daun jeruk itu lebih strong, ya lebih strong. Jadi bedanya di situ. Berarti perbedaannya kalau di Indonesia ya penggunaan rempah-rempahnya lebih dikuatin lagi ya Betul, dibanding dari Arab ya, yang itu betul, tadi dari asal. betul. Nah, mungkin udah tercium aromanya semua, ya. Oke, Mas Fajrin nih, gimana nih Mas Fajrin cara Ya, pembuatannya ini cukup juga- familiar bukan? Ya sangat familiar. Apalagi ini kan masakan rumahan kan. Ya, Jadi, masakan ya, rumahan, benar sekali. pasti everyone bisa lah. Oh, Orang everyone. pasti bisa lah. Terus untuk nasinya kira-kira berapa lama nih? Untuk Nasi ini kan kita aron ya, kan istilahnya kalau orang Jawa itu diaron. Diaron itu berarti dia nasi yang dicampur dengan cairan, kemudian kita aron dulu. Jadi setengah mateng. Nah, kalau sudah proses setengah mateng seperti ini baru kita kukus. Tinggal tergantung besar apinya aja. Kalau karena ini ada santan ya kan, usahakan api itu jangan terlalu terlalu besar. Karena apa? Karena santan itu cepat sekali bikin nasi hangus. Nah, ini ayam kita masukkan. Nah, ini kalau sudah kita tinggal tambahkan santan. untuk di opornya. Baru kita tambahkan dengan seasoning. Di sini ada garam, nggak usah banyak-banyak, kurang lebih sekitar 1 sendok teh. Kemudian merica. Nah, di sini ada penyedap ya kan, ada penyedap. Untuk penyedap saya menggunakan kaldu jamur di sini ya kan, kaldu jamur. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, untuk cita rasa manis karena orang Jawa itu Dominan senang, manis, senang senang manis. dengan masakan Jawa yang manis, makanya di sini saya tambahkan sedikit gula pasir aja, sedikit saja. Nah, ini kita masak, ya kan? Kita masak sampai ayamnya benar-benar mateng. Dan kuahnya meresap ke Nah, ayamnya ya, Chef, ya? betul. Untuk ini ya, Chef. Jadi Chef, sebenarnya masakan Indonesia nih dari berbagai daerah sebenarnya kan ada yang kurang lebih sama ya, Chef ya? Dari bentuknya, dari ini, cuman dengan cita rasa dan rempah-rempah tiap daerah yang berbeda-beda, itu yang mungkin membedakan masakan daerah itu ya, Chef ya? Betul sekali. Tiap daerah itu memiliki ciri khas masing-masing. Sama-sama misalnya daerah Semarang dengan daerah Kudus saja yang sama-sama itu berdekatan. Cita rasa masakan itu memang sangat berbeda. Di mana cita rasa masakan Semarang itu jauh lebih banyak bumbu ketimbang daerah Kudus. Di mana Kudus itu lebih dia lebih terkesan, kalau masak itu terkesan lebih encer. Ya, jadi proses ya kan, proses kemudian cara mengolah ya kan, itu penting sekali karena setiap daerah itu memiliki ciri khas masing-masing. Nah, hal-hal semacam ini yang terkadang kita lupakan, di mana cara atau metode memasak ya kan, metode memasak itu sangat dibutuhkan. Makanya di Universitas Dian Suwantoro ini kami juga tidak hanya bagaimana mengajarkan anak-anak itu masak, tapi bagaimana secara teori metode memasak itu yang kita akan ulas ya kan, dimana nanti ada metode saute, kemudian metode dry heat ya kan, ataupun dengan metode steam dengan menggunakan air ya kan, ada dry heat, moist heat ya kan. Nah, minyak pun itu juga kategorinya di dry heat. Makanya anak-anak ya kan kita didik, kita latih tidak hanya di bagaimana mereka mengolah, tapi bagaimana secara teori. Itu. Jadi ada teori, ada praktek, ada Betul teori, ada praktek. sekali. Itu ya, Chef ya. Betul Nggak sekali. muluk-muluk praktek terus. Nah, itu yang terpenting. Siap. Karena dasar dari praktek itu adalah teori. Itu yang terpenting. Oke, Chef, terima kasih. Nanti mungkin kita akan lanjut. Kita akan kembali ke sesaat lagi.